Siapakah Mukalab kain sobek? Ya, saya Pendeta Tan Hoi Nai ya. Buat para mukalab ya. Hati ini kan suka bikin istilah ya, yang nanti jadi viral. Mukalab kain sobek itu satu level atau seguru satu ilmu dengan apologeter kaleng rombeng. Sama itu ya. Modalnya cuman terjemahanmu salah. Ya, mukalab kain sobek dan apologeter kaleng rombeng itu cuman bermodal terjemahanmu salah. Kejadian pasal 17 ayat 18, 19, 20 dah ya. Atau ayat sebelumnya lah ya. Ibrahim ya atau Abraham itu bilang begini, Gusti Allah, mbok Ismail berkenan dong di hadapanmu. Aku mohon Gusti Allah, Ismail itu berkenan di hadapanmu. Lalu Yesus sebagai Gusti Allah itu, jadi Yahweh itu Yesus ya. Yesus sebagai Gusti Allah itu menjawab, tidak. Perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nanti di ayat lain itu ada ayat yang mengatakan bahwa keturunanmu itu Ishak, bukan Ismail. Yang disebut keturunanmu itu Ishak itu di Kejadian 21 kalau nggak salah, waktu diusir itu loh. Waktu Hagar diusir ya toh, kan Ibrahim sedih lah hatinya ya. Terus Gusti Allah yang namanya Isa Al-Masih itu, Gusti Allah itu namanya Isa Al-Masih, lalu berkata, keturunanmu itu dari jalur Ishak ya. Tetapi soal Ismail tetap aku jadikan bangsa yang besar ya. Akhirnya Ismail ini nanti disebut umat tidak mengenal Allah di dalam Matius 6 ayat 7. Ciri khasnya doanya panjang-panjang diulang-ulang. Astagfirullah, udah Pak deh. Udah. Ya. Jadi Kejadian pasal 17 ya yang mengatakan bahwa Allah, Gusti Allah Isa Al-Masih Yesus Kristus tidak berkenan terhadap Ismail. Perjanjianku akan kulakukan dengan Ishak. Demikian pula di Kejadian pasal 21 yang disebut keturunanmu itu Ishak. Ya jangan dikomplain dengan mengatakan bahwa ayat itu salah terjemahan. Itu mukalab kain sobek. Satu guru satu ilmu dengan apologeter kaleng rombeng. Salah terjemahannya berdasar apa? Berdasar kitab-kitab Bapak Gereja, dari Kodeks Sinaiticus, dari Kodeks Vaticanicus, dari LXX, dari XX1, dari XX. Nah itu kegemaran para mukalab itu sama apologeter kaleng rombeng sama mukalab kain sobek itu. LXX, oh saya seneng LXX Pak. XX1 seneng juga. XXX itu paling seneng Pak. Ya namanya juga mukalab kain sobek. Itu satu guru satu ilmu dengan apologeter kaleng rombeng. Modalnya cuman terjemahanmu salah. Bapak gereja tidak dikenal di Alkitab ya. Kristen tidak kenal Bapak gereja. Jadi contoh nomor 1 tadi Kejadian pasal 17. Kalau Gusti Allah itu sudah berkata, Gusti Allah Isa Al-Masih Yesus Kristus sudah berkata bahwa aku tidak berkenan terhadap Ismail, ya sudah diterima. Lanjut, Kejadian pasal 22 ya. Yesus sebagai Gusti Allah itu berkata bahwa korbankan atau bawalah anakmu yang disebut Ishak. Jelas Kejadian 22 disebut Ishak. Ya jangan dibilang terjemahanmu salah. Mestinya Ismail Pak. Ismail udah umur 26 tahun, udah nggak disebut anak-anak. Ya, jangan karena itu terus kalian sebagai kain sobek maupun kaleng rombeng mengatakan terjemahanmu salah.
Salah dari mana? Dari Bapak Gereja. Kitab Bapak Gereja buangan, bakaran itu. Itu bukan tulisannya para rasul, bukan tulisannya para nabi. Itu ngambil dari tempat sampah di kaki gunung Sinai, sehingga disebut Kodeks Sinaiticus. Itu karangan dari orang-orang entah berantah lah ya, seperti itu. Oke, itu 2 ya. Jadi 1 tadi Kejadian 17 ayat 18, 19, 20. Lalu Kejadian 22 jelas Ishak, gitu. Jangan terus dikomplain, terjemahanmu salah. Lalu Ulangan 18 ayat 15 dan 18, seorang nabi bla 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 digenapi oleh Yesus sebagai nabi besar. Lukas 7 ayat 16, Yohanes 6 ayat 14. Sudah clear gitu tuh kok. Nubuatan nabi ulangan 18 ayat 15 dan 18 digenapi oleh Yesus, nabi besar, nggak main-main. Lukas 7:16 hanya selama 3 tahun doang. Jangan kamu komplain terjemahannya salah. Salah terjemahan ya. Mukalab kain sobek dan apologeter kaleng rombeng. Modalnya cuman klaim terjemahanmu salah. Lah salah dibandingkan apa? Dibandingkan dengan kitab Bapak Gereja. Buang itu kitab Bapak Gereja. Bakaran itu. Alkitab itu ditulis oleh rasul, oleh nabi yang rasul dan nabinya dipilih sendiri oleh sang sumber firman siapa? Gusti Allah Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Ya, oke, itu berapa tadi udah? 1, 2, 3. Sekarang Maleakhi 4 ayat 5 ya, nanti ada Musa. Kuasa Musa akan membalikkan hati bapak-bapak kepada anak dan sebaliknya. Sudah digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 17. Clear gitu kok. Jadi nubuatan datangnya Elia sudah digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Lukas 1 17. Jangan kalian berdalih terjemahanmu salah. Mukalab kain sobek atau kain robek ya. Apologeter kaleng rombeng, satu guru satu ilmu ya. Ada lagi nggak ya? Sudahlah, aku nggak usah bahas Yohanes 14 ayat 16 seorang penolong. Nggak usah saya bahas. Terus apa di kitab Kidung Agung lah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu satu-satunya kitab suci, sumbernya dari Yesus Gusti Allah hu ahad wa rabbani wa al-mungid itu. Gusti Allah yang esa, yang Tuhan dan juru selamat itu. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Allahu ahad dan Tuhan wa rabbani dan juru selamat wa al-mungid adalah Isa Al-Masih Yesus Kristus sejak dari dahulu kala, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu ya, Alkitab satu-satunya kitab suci, nanti dibuktikan di surga di dalam Wahyu 20 ayat 12. Ya, very clear ya. Ya nggak apa-apa. Jadi tujuan kita di bumi ini toleransi, Pak. Ya, udah jelas nulis gitu kok, cuman bermodal terjemahannya salah Pak HTD lah. Terjemahannya dibanding apa? Bapak Gereja Pak dari mana? Dari naskah Yerusalem, naskah LXX, iya, terus naskah XX1. Kamu pernah tahu nggak yang paling kamu sukai? XXX. Naskah apa itu Pak? Ya, itu naskah palsu. Itu karangan Bapak Gereja dipungut dari tempat sampah yang namanya kaki Gunung Sinai. Makanya disebut Kodeks Sinaiticus. Tahu nggak kamu kodek itu apa? Kodek itu kode togel suara tokek. Ya, barang palsu dipakai untuk justifikasi. Pak HTD, ayat Alkitabmu salah terjemahan. Ya. Mereka para mukalab kain sobek
Dan Mukalab Kaleng Rombeng selalu mengatakan 40% dari ayat-ayat Alkitabnya orang Kristen salah terjemahan. Buangan itu, obongan itu. Kitab-kitab Bapak Gereja. Efesus 4 ayat 11 ya, Yesus memilih apa? Memilih rasul, memilih nabi, memilih pemberita Injil, memilih gembala dan pengajar. Yesus memilih Bapak Gereja enggak. Bapak Gereja itu bukan nabi, bukan rasul, enggak punya hak dia untuk nulis kitab. Ya, lalu kitab yang entah berantah itu kamu bandingkan dengan Alkitab, satu-satunya kitab suci. Ya, mbok mikir gitu loh, para mukalab kain sobek apologeter kaleng rombeng gitu ya. Satu guru satu ilmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus toleransi ya. Silahkan meyakini kitabku paling benar Pak, kitabku itu paling benar, paling sempurna, paling dan lain sebagainya. Silahkan masing-masing keyakinan boleh meyakini seperti itu. Yang tidak boleh lalu kamu lanjutkan Alkitab salah terjemahan, Alkitab sudah diobok-obok, Alkitab sudah begini begitu. Itu yang tidak boleh. Silahkan Anda meyakini kitabku paling benar Pak, paling sempurna Pak, bla 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 bla, silahkan. Ya, nanti akan terbukti sendiri kok. Ya. Nanti di penghakiman terakhir, oh alah, ternyata satu-satunya Alkitab itu kitab suci itu Alkitab toh. Ada ayatnya, ada, itu nubuatan pasti digenapi. Wahyu 20 ayat 12. Ya, seperti itu. Jadi ini yang selalu saya dorong ya. Toleransi yo, Pak. Ya, silahkan Anda meyakini keyakinanmu, memang harus begitu. Seorang yang punya keyakinan itu keyakinanku paling benar, keyakinanku paling hebat, keyakinanku paling sempurna, keyakinanku paling baik, titik, sampai situ saja titik. Jangan dilanjutkan, nggak kayak Allahnya orang Kristen, nggak kayak Tuhannya orang Kristen, nggak kayak kitabnya orang Kristen, sudah diobok-obok. Nah, itu yang tidak boleh. Bagi kami mudah sekali nanti membuktikannya pakai ayat. Ya seperti itu sahabat-sahabatku ya. Ya, kalau saya memunculkan istilah mukalab kain sobek ya, atau apologeter kaleng rombeng ya, nanti jadi viral istilah ini ya. Saya selalu memunculkan istilah-istilah yang mudah dimengerti, nancep mak jelep ya, langsung diem Anda ya. Mau bicara nubuatan sama HTD gitu udah jelasin pakai ayat, diem. Kalau nggak diem ya berarti cuman kain sobek atau kaleng rombeng. Ayat Alkitab kok dibantah, nggak bisa. Dalam debat itu harus begitu Pak. Anda tanya, saya menjawab pakai ayat. Kecuali kalau jawaban saya nggak pakai ayat. Kalau pakai ayat sudah nggak bisa dibantah. Nggak boleh dibantah ya. Kalau dibantah itu namanya cuman itu tadi, kain sobek atau kaleng rombeng, itu aja. Kita harus saling menghargai, saling menghormati ya. Saya selalu saja setiap hari menyuarakan itu ya. Di medsos itu ya lumayan sih sudah berkurang ya. Sudah berkurang, tapi ya masih saja ada yang seperti itu. Terutama saya menghimbau dari sisi yang ngaku-ngaku Kristen, para apologeter kaleng rombeng ya. Anda tidak usah menjelek-jelekan kitabnya orang lain. Tapi kan dia jelekin kitab kita Pak. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu, mereka yang memusuhi engkau, yang menganiaya engkau, yang mengfitnah engkau. Jangan dibales, kasihi. Caranya gimana? Kuasai Alkitab. Dengan menguasai Alkitab tanpa banyak ngomong, kamu sudah membales kick ya, kick balik ke mereka, diem mereka. Contohnya ini HTD, contohnya ini ya, ada orang menghujat-hujat Alkitab. Enggak, saya pakai ayat, saya justru harus kuasai Alkitab, itu baru benar ya. Dengan ngomong sedikit aja mereka, aduh iya ya Pak ya. Itu jadi di dunia medsos kita pakai dengan baik ya, jangan hujat, jangan. Kalau kata-kata hujat sudah mulai berkurang sih, yang saya sering menyebut bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, dan bahasa toilet. PDT pendusta spesialis bahasa kebun binatang sudah lumayan gitu.
Yang baru nongol sudah mengatakan kamu bidat, kamu sesat, gitu. udah mulai nggak ada sekarang. Yang baru nongol udah begitu, ya. Nggak berani munculin wajah, nggak berani memakai akun asli, gitu. Boro-boro namanya juga diganti, akunnya juga palsu, wajahnya juga diganti, gitu. Tapi begitu keluar, kamu bidat, kamu sesat. Seperti itu. Udah lumayan berkurang yang begitu. Cuman yang masih hujat-hujat masih banyak juga ya. Kepada para yang ngaku apologeter ya, kamu pahami dulu 1 Petrus 3 ayat 15. Ayat paling awal adalah kuduskan Kristus dalam hatimu, baru kamu layak jadi apologeter. Baca selanjutnya ya. Ayat 15 dan 16. Kalau belum apa-apa kamu sudah kuduskan Bapa Tritunggal, nggak layak kamu jadi apologeter. Makanya kamu apologeter kaleng rombeng. Yang benar itu kuduskan Kristus. Kristus itu Yesus yang Gusti Allah itu. Ya, jangan kuduskan Bapa. Kuduskan Bapa Tritunggal, ya kamu nggak layak dari jadi apologeter. Makanya saya menyebutnya apologeter kaleng rombeng kamu. Pikiran tumpul, ya. Contohlah HTD nih ya. Ya bukan mau nyombong ya. Bukan mau nyombong ya. Tapi Anda harus pahami Alkitab dulu. Kalau dihujat-hujat gimana Pak? Nggak usah dibales. Nggak usah dibales. Pahami dulu Alkitab. Nanti kamu jawab pakai ayat, dia diem sendiri. Nggak berani dia. Ya, ayat kok dibantah. Nggak bisa. Tapi kalau kamu jawabannya pakai tafsir, itu segala kitab-kitab Bapak Gereja wes buangen. Ya, bahasa lebih halusnya obongen. Bakaran itu Alkitab dari Bapak Gereja. Jangan dipakai untuk standar. Pakailah Alkitab Kristen yang pakai bahasa Inggris saja. Ya. Ya, that's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.